Perkenalkan, nama saya Felicia Rahma, NIM 1916164, kelas C10, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, semester 4, mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Selamat menyaksikan. Keberagaman budaya di Indonesia. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman budaya. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Meskipun penuh dengan keberagaman budaya, keyakinan, dan warna kulit, Indonesia tetap satu. Mari saling menghormati dan menghargai. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbicara mengenai adat istiadat dan budaya, pada video ini kita akan belajar bersama dengan mengetahui adat istiadat dan budaya di daerah kita, khususnya di daerah Desa Nangapari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Acara nikah adat suku Dayak Seberuang. Nikah adat suku Dayak Seberuang. Untuk nikah adat khususnya suku Dayak Seberuang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu terdapat 5 tahap. Yang pertama, tahap betanya sekaligus nganjung pelpak. Yang kedua, tahap mentunang atau bertunangan. Yang ketiga, tahap belalu atau bejadi atau yang biasanya disebut dengan pernikahan. Kemudian tahap yang keempat yaitu benaik menantu. Dan yang terakhir, tahap mataricik atau nyuhung buih. Kita masuk pada tahap pertama yaitu betanya sekaligus nganjung pelpak. Betanya adalah pertemuan yang diadakan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan yang bertujuan untuk menyampaikan keinginan dari anak laki-laki untuk menikah dan mengetahui apakah pihak keluarga perempuan setuju atau tidak. Sedangkan pelepak adalah barang-barang yang merupakan kelengkapan kaum perempuan berupa segala jenis pakaian dan alat-alat kecantikan yang dibawa pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Yang artinya, jika proses betanya diterima, maka pelepak disurung atau diberikan. Namun, jika proses betanya ditolak, maka pelepak tentunya tidak akan disurung atau diberikan. Yang kedua yaitu tahap mentunang atau bertunangan. Tahap ini setelah acara besurung pelepak dilakukan. Setelah itu akan dibicarakan kapan pernikahan dilaksanakan atau tahap belalu. Masa tenggang waktu sebelum acara belalu atau pernikahan, keduanya terikat masa pertunangan dengan syarat, yaitu jika pihak laki-laki yang membatalkan acara belalu, maka pelepak tidak wajib dikembalikan oleh pihak perempuan. Namun, jika pihak perempuan yang membatalkan acara belalu atau nikah, maka pelepak harus diganti dengan jumlah lipat 2, yang artinya
Semua barang-barang yang pernah jadi pelepah harus dikembalikan dengan jumlah lipat 2 atau 2 kali lipat. Misalnya, baju tidur yang mulanya 1 pasang harus diganti menjadi 2 pasang. Demikian juga barang-barang lainnya yang sudah pernah terlanjur dikeluarkan pihak laki-laki akan menjadi diganti lipat 2 oleh pihak perempuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap belalu atau bejadi atau yang biasanya disebut dengan pernikahan. Belalu artinya acara peresmian pernikahan antara sepasang mempelai yang ditandai dengan betepau yang dilakukan oleh ketua adat atau temenggung dengan sepasang ayam kampung yang disertai dengan mantra atau doa yang mengungkapkan harapan supaya sepasang mempelai hidup tenang, saling pengertian, dan mendapat keturunan serta hal-hal yang baik di kemudian hari. Sedangkan semakai yaitu acara yang menandakan bahwa resmilah sepasang mempelai untuk hidup bersama dengan disaksikan oleh semua keluarga dan undangan lainnya, serta dinyatakan sah sebagai suami istri. Kemudian yang keempat, yaitu tahap benaik menantu. Tahap benaik menantu adalah proses selanjutnya yang harus dilakukan setelah resminya pernikahan, di mana proses ini dilakukan untuk menyambut kedatangan menantu ke rumah ini, ditandai dengan simbol di mana menantu membawa kayu api bagi yang laki-laki, dan bagi perempuan membawa gantang atau tempat beras, yang langsung dibawa ke dapur, dengan pengertian bahwa mereka diterima di rumah mertuanya. Dan yang terakhir yaitu mata ricik atau nyuhung buih. Mata ricik adalah jumlah rincian barang-barang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada orang tua atau ibu dari istrinya, yang menandakan terima kasih atas pengorbanan beliau yang sudah melahirkan dan membesarkan seorang anak yang kini diambilnya sebagai istri. Sedangkan nyurung buih adalah barang-barang yang telah dirinci dari mata ricik berupa kain, ikat pinggang atau disebut bentang, tempayan pemali, mangkok berisi beras, piring, dan cincin perak. Setelah semua proses ini dilakukan, maka sudah dianggap lengkap semua proses acara belalu. Acara pun selesai. Nah, inilah salah satu adat istiadat dan budaya yang ada di negeri kita, khususnya di tempat tinggal saya, yaitu Desa Nangapari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Meskipun banyak perbedaan di antara kita, baik itu suku, adat, budaya, bahasa, dan agama, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan perpecahan, melainkan menjadikan satu kesatuan yang utuh. Semoga dengan video ini kita dapat semakin cinta pada adat dan budaya, serta juga mencintai perbedaan sehingga dapat terlestarikan. Sekian dan terima kasih.